kalau cerita hantu yang selama ini gue denger itu benar, sebenarnya peluang kita untuk dapat Nobel Prize di fisika itu gede banget. Karena ya cerita hantu itu banyak banget ngelanggar hukum fisika, dan syarat untuk dapat Nobel Prize itu ya basically lo ngelanggar hukum fisika yang sekarang kita tahu gitu ya. Misalnya ada orang yang klaim bahwa, tadi gue lihat ada hantu di sana tuh. Atau misalnya, gue dengar ada suara ketawa tuh di pojok sana gitu. Tapi nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa misalnya kayak gitu. Kita balik ke hukum fisika dulu ya. Bahwa di situ kita tahu bahwa proses kita bisa ngelihat nih, kita ngelihat sesuatu, itu karena ada pantulan cahaya. Oke. Kalau seandainya ada sesuatu yang disebut hantu, dan dia memantulkan cahaya, ya berarti seenggaknya dia ikut hukum fisika kita lah ya. Jadi pertama kali yang kita perlu bahas adalah kalau dia kelihatan, ternyata dia bisa tunduk juga sama hukum fisika yang selama ini kita pelajarin. Atau dengar suara misalnya. Kita tahu bahwa proses dengar suara itu adalah getaran udara yang masuk ke telinga kita gitu. Artinya apapun yang terdengar di kuping kita, ya berarti memang dia bisa menggetarkan udara yang suaranya akhirnya bisa sampai ke kuping kita. Sekali lagi dia berarti ada di hukum fisika yang selama ini kita tahu bahwa ternyata dia punya pita suara mungkin seperti manusia juga gitu ya. Nah jadi tentang terlihat dan terdengar itu membuktikan bahwa kalaupun yang disebut hantu itu benar ada dan bisa terlihat atau terdengar, maka mereka itu tunduk pada hukum fisika yang kita tahu nih. Artinya dia seharusnya bisa diukur sebagaimana kita bisa mengukur benda-benda yang memantulkan cahaya ataupun benda-benda yang menciptakan getaran akustik gitu, atau sesuatu yang bisa kita dengar oleh telinga kita. Bahkan spesifik banget loh, dia ada di frekuensi yang bisa didengar sama telinga manusia. Jadi sangat-sangat mudah dibuktikan seharusnya kalau sekali lagi kalau ceritanya benar. Jadi yang pertama tuh memantulkan cahaya dan menggetarkan suara di dalam ruangan yang ada kita bisa melihat dan bisa mendengar. Misalnya contoh, ternyata nggak cuma terlihat, terdengar, tapi juga dia bisa mendorong kita gitu ya. Mendorong itu maksudnya mendorong terus jatuh gitu ya, sampai terjatuh gitu. Nah ini kan harus namanya mendorong berarti harus tunduk pada hukum fisika yang disebut momentum gitu ya, dimana kalau kita punya massa atau berat badan kita inilah ya gitu, dan kita diam, kalau sampai kita dibuat terjatuh berarti ada benda yang punya massa juga dengan kecepatan tertentu yang keduanya cukup untuk bikin kita jatuh. Artinya kalau dia bisa dorong kita, ditonjok balik itu juga bisa sebenarnya harusnya. Jadi kalau dia bisa membuat fisik kita, badan kita jatuh misalnya, atau terlempar misalnya, sebenarnya bisa digenggam harusnya. Jadi yang kedua adalah, berarti clue yang bagus nih. Kita bisa lihat, kita bisa dengar, terus kita bisa pegang. Nah ini udah ciri-ciri kita bisa dapat Nobel Prize lebih besar nih, bahwa ini kita bisa ukur semua. Kita bisa bikin instrumen untuk hantunya bisa kelihatan, bisa kedengeran, bisa juga dipegang, kalau benar ada. Kita tahu bahwa kita bisa dorong orang, itu karena kita punya energi. Energi kita dari mana sih? Dari makanan gitu ya. Makanan dari mana sih? Dari proses kimia. Proses kimia dari mana sih? Itu bisa dirunut lah ya, sampai pada akhirnya kita tahu, ini sebenarnya ada sumber energinya gitu, yang dihasilkan sehingga kita bisa buat dorong orang. Intinya adalah untuk bikin hantu bisa dorong orang, assuming itu tadi nomor 2 benar ya, itu dia butuh ada energi. Nah ini poin paling menarik nih, udah ada potensi bukan cuma Nobel Prize tapi juga buat bisnis nih. Karena artinya ada energi yang terlibat di sana. Bayangin, kita aja butuh makan. Lah ini kalau buat dorong orang ini dia butuh energi dari mana energinya? Kalau energinya dari sesuatu yang kita bisa ukur, panas, baterai misalnya, atau listrik, berarti lebih gampang lagi untuk dideteksi karena ternyata dia mengkonsumsi energi. Ingat hukum kekekalan energi ya, bahwa sesuatu itu cuma bisa dikonversi, energi cuma bisa dikonversi. Artinya kalau dia dapat energi dari sesuatu yang kita kenal, energi panas, energi listrik, dan lain-lain, ya kita bisa ukur. Jadi, harusnya lebih gampang lagi untuk didapatkan gitu. Nah yang lebih seru kalau klaimnya yang kayak kita yang selama ini ya, energinya itu energi yang bukan dari yang kita bisa ukur gitu. Nah ini ciri khas yang kita udah bisa lumayan optimis dapat Nobel Prize, karena artinya kita baru saja memecahkan
atau membantah hukum kekekalan energi. Ada energi yang bisa dibawa ke dunia kita di luar dari yang bisa kita ukur nih. Jadi hukum kekekalan energi ceritanya nggak berlaku gitu ya. Nah pilihan kita cuma dua nih kalau di kondisi kayak gini. Antara memang ada sesuatu yang bisa kita klaim ke Nobel Prize Committee gitu ya. Kita bisa klaim, kita baru melanggar hukum kekekalan energi nih, kita membuktikan nih, jadi kita bisa dapat Nobel Prize gitu. Atau ya jangan-jangan emang klaimnya nggak benar aja sih gitu, bahwa hukum kekekalan energi ini ya benar gitu. Jadi ya hal-hal yang kita bahas tadi sebenarnya nggak benar lah gitu. Karena sejauh ini ya, sebagai clue, hukum kekekalan energi ini ya masih dianggap sebagai salah satu hukum yang benar-benar berlaku secara universal, nggak cuma di bumi, tapi di all of the universe, di seluruh alam semesta itu berlaku gitu. Jadi kayaknya sih menurut gue pribadi kecil kemungkinan ya, tapi ya boleh lah kalau mau dicoba untuk dapat Nobel Prize gitu ya. Oh, untuk yang bisnis juga menarik ya, karena berarti kalau seandainya kita melanggar hukum kekekalan energi, berarti kita bisa bikin pembangkit listrik tenaga hantu misalnya. Karena ya mereka nggak perlu makan, mereka nggak perlu ada sumber energi lain gitu, bener-bener aja disuruh puterin generator aja kita dapat listrik coba. Itu bukan cuma Nobel Prize, kita menyelesaikan masalah umat manusia di dunia modern. Jadi sebenarnya ya kalau mau serius ini bisa didalami hukum fisikanya seperti apa gitu. Nah, ini sering dijadikan adegan di film nih, electromagnetism. Hantu itu bisa diukur pakai alat kayak Ghostbuster gitu yang kayak kayak dia ada sinyal-sinyal tertentu gitu. Sebenarnya ini ide yang menarik karena ya listrik itu sendiri nggak bisa dilihat, magnet itu sendiri nggak bisa dilihat, dan pada zamannya itu aneh banget gitu. Oh kalau lupa ya, Maxwell itu orang yang akhirnya bikin persamaan elektromagnetism, orang yang menghubungkan antara listrik dan magnet itu sebenarnya sesuatu yang sama. Itu namanya Maxwell. Nah dia pertama kali juga bingung, ini aneh banget, sesuatu bisa berinteraksi tapi nggak kelihatan, nggak bisa dipegang, nggak bisa disentuh langsung gitu. Seperti hukum Newton yang kita lempar bola, lempar apel, apapun itulah, itu kan bisa disentuh. Nah pada zaman itu juga terkesannya aneh. Nah ini yang kemudian biasa dipakai buat film-film juga biasanya untuk menghubung-hubungkan elektromagnetism dan juga fenomena tentang hantu misalnya. Sekali lagi ya, ini menarik ya. Kalau memang ternyata semakin terbukti bahwa hantu ternyata ada di gelombang elektromagnetik bla 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 segala macam, ini berarti peluang kita bikin pembangkit listrik tenaga hantu semakin besar. Karena berarti dia bekerja sebagaimana kita selama ini beroperasi untuk bikin atau memproduksi listrik gitu ya. Lumayan nih bisa jadi listrik gratis ya kalau bisa dipakai gitu. Biasanya kita main kutip tentang, oh tapi hantu jangan-jangan memang bisa dijelaskan dengan hukum fisika, tapi hukum fisika yang belum terlalu jelas, belum terlalu dibahas, belum terlalu terbukti gitu ya. Contohnya apa sih? Contohnya dark matter. Kalau kita belum pernah dengar, dark matter itu adalah dugaan dari saintis tentang suatu materi atau matter yang sebenarnya ada di alam semesta, tapi kita nggak bisa lihat. Kita nggak bisa lihat, dia nggak berinteraksi dengan apapun, dengan listrik pun bahkan enggak, cuma dia menghasilkan gravitasi. Kita bisa merasakan gravitasinya. Itu namanya dark matter. Udah terbukti apa belum? Belum. Kita masih menduga-duga dan masih berupaya untuk mencoba mendeteksinya gitu ya. Nah ini biasanya jadi ruang-ruang yang bagus bagi cerita hantu-hantu untuk dipakai gitu ya, bahwa oh dark matter ini jangan-jangan materi dari hantu bisa jadi gitu. Ya sekali lagi dark matter itu belum terbukti. Satu, yang kedua adalah dark matter itu punya gravitasi, dia bisa dirasakan gravitasinya. Jadi seharusnya kalaupun terbuat dari dark matter, kalau nanti kita benar bisa nemu, ya nanti hantu bisa diukur juga sih gitu. Jadi ini sebenarnya tinggal tunggu waktu aja, apakah nanti dark matter terbukti apa enggak. Karena begitu kita bisa mendeteksi dark matter, ya berarti kita juga harusnya bisa mendeteksi hantu secara langsung gitu. Di suatu gedung kita mau turun dari lift gitu, terus ternyata di belakang kita ada kuntilanak gitu ceritanya gitu. Kan ceritanya tuh bisa tembus tembok gitu lah ya, tembus dari benda-benda yang keras gitu. Nah terus kita sebenarnya bisa mikir tuh, kalau gitu kita pengen lihat ya kuntilanak ini pas kita turunin lift, dia akan ikut turun atau dia akan ketinggalan di atas tuh, karena dia nggak napak tanah, terus dia nembus dari atapnya lift gitu ya. Nah itu kan pertanyaan yang sebenarnya nggak apa-apa juga ditanyain gitu, tapi ya nggak tahu jawabannya apa ya, karena
Nggak ada orang yang kepikir. Yang seru adalah cerita bahwa ada kuntilanak di lift, tapi kayaknya kalau ditanya kuntilanak di lift turun apa enggak, kita kayak dianggap bercanda, padahal sebenarnya nggak apa-apa, pertanyaan saintifik gitu. Atau sekarang ada hantu di belakang mobil kita gitu, kita lagi nyetir, kemudian amit-amit kita kecelakaan, mobilnya terguling, apakah hantunya akan ikutan guling-guling juga? Atau dia akan ketinggalan di jalan di belakang gitu. Ini kan sebenarnya sesuatu yang sifatnya disebut inersia ya. Apakah hantu-hantu ini tunduk pada hukum inersia misalnya kayak gitu. Cerita hantu gimana pun kalau dianggap menentang hukum fisika, konsekuensinya itu menarik banget. Kalau ada teman kamu atau bahkan lo sendiri yang percaya banget nih, ya kalau bisa serius lah untuk mendalami gimana hukum fisika berlaku ke mereka. Karena nggak ada ruginya kok. Antara ternyata terbuktinya bener nih cerita hantunya, jadi dapat Nobel gitu ya, dapat pembangkit listrik tenaga hantu gratis jadi bisnismen gitu ya. Atau kalaupun ternyata semuanya nggak benar, ya at least kita belajar bahwa ya cerita-cerita hantu ini nggak benar gitu ya. Kalau dari gue pribadi sih, kayaknya sih lebih ke yang kedua ya. Karena ya hukum fisika yang kita kenal sekarang itu rigid banget. Jangan lupa kita udah ngelakuin hal-hal yang keren banget di dunia fisika. Kayak misalnya kita udah foto black hole, kita udah terbangin rover atau mobil dengan jalan sendiri di Mars. Itu semuanya dengan hukum-hukum fisika yang kita tahu gitu. Jadi sebenarnya pilihannya di kalian sih, mau go atau melanjutkan percaya dengan cerita itu dengan asumsi bahwa kalian bisa mendamaikan hukum fisikanya, atau ya udah itu kayaknya ceritanya nggak bener sih, karena banyak yang hukum fisika yang nggak berjalan sesuai dengan ceritanya.